Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat belajar dari rumah. Ya, jumpa lagi dengan Bu Dini di Mapel Ken Uan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian Nahdlatul Ulama, aswaja, nilai-nilai aswaja, serta gambar dari lambang Nahdlatul Ulama. Nah, minggu ini Bu Dini ingin mengajak kalian membahas tentang sejarah lambang Nahdlatul Ulama serta biografi pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Simak video Bu Dini dengan baik ya. Terima kasih. Ya. Sejarah lambang Nahdlatul Ulama. Lambang bagi Jamiah NU seperti yang sudah Bu Dini terangkan minggu kemarin bukan semata-mata ciptaan manusia. Akan tetapi gambar tersebut dilukis berdasarkan hasil petunjuk dari Allah yang diterima oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya setelah beliau melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk dari Allah tentang lambang yang tepat bagi Jamiah NU. Di sini ada sejarahnya. Jadi Kiai Haji Ridwan berulang kali membuat lambang, namun hasil yang dibuatnya tidak memuaskan. Hingga akhirnya beliau melakukan sholat istikharah, yaitu sholat meminta petunjuk. Pada saat Kiai Haji Ridwan tidur setelah sholat istikharah, beliau bermimpi bahwa Kiai Haji Ridwan melihat barisan para sahabat Nabi dan yang paling depan membawa bendera berwarna hijau serta bergambar seperti yang dipakai sebagai lambang NU sekarang namun tanpa tulisan. Sesudah gambar yang dilihatnya dilukis, kemudian beliau memperlihatkan lukisan tersebut kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah beliau melihat hasil lukisan yang dibuat oleh Kiai Haji Ridwan, akhirnya lukisan tersebut disetujui menjadi lambang Jamiah NU. Ya, ini adalah beliau Kiai Haji Ridwan dari Surabaya, pencipta lambang NU. Berikut biografi Kiai Haji Ridwan, pencipta lambang NU. Sang pencipta lambang NU adalah putra sulung dari 6 bersaudara, pasangan dari Kiai Abdullah dan Nyai Marfu'ah. Lahir di Kampung Carikan, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya pada tahun 1884. Jadi pendidikan dasarnya itu berasal dari sekolah Belanda. Maka dari itu, beliau pandai melukis. Dia tergolong murid yang pintar, sehingga ada orang Belanda yang ingin mengadopsinya. Belum selesai sekolah di Belanda, orang tuanya mengirim beliau Kiai Haji Ridwan ke pesantren Puntet di Cirebon. Ayah Kiai Ridwan Abdullah memang berasal dari Cirebon. Ridwan adalah anak bungsu. Setelah lulus dari sekolah setingkat SD, beliau mondok di sejumlah pesantren. Di antara salah satunya adalah pesantren Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Beliau ikut dalam Syekh Khalil membantu urusan rumah tangga beliau seperti bersih-bersih rumah, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Ya, Kiai Ridwan juga pernah mengemban ilmu di Tanah Suci Mekah, yaitu 2 kali. Yang pertama tahun 1901 sampai tahun 1904, yang kedua tahun 1911 sampai 1912. Sejak tahun inilah 1912 beliau pulang ke tanah air dan menetap di Surabaya. Beliau Kiai Ridwan Abdullah dikenal sebagai kiai yang dermawan. Setiap anak, kalau ada anak yang mau berangkat mondok dan sowan ke beliau, tidak hanya diberi nasihat tetapi juga diberi uang saku. Padahal beliau tidak tergolong orang kaya. Di kalangan ulama pondok pesantren, Kiai Ridwan Abdullah dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan pengalaman yang luas. Di samping itu, beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki keahlian khusus di bidang seni lukis dan seni kaligrafi. Salah satu karya beliau adalah bangunan Masjid Kemayoran Surabaya. Sebagai kiai,
Ridwan Abdullah lebih banyak bergerak di dalam kota. Dalam beberapa hal, dia tidak sependapat dengan kiai yang tinggal di pedesaan. Misalnya, sementara kiai di pedesaan mengharamkan kepiting, ia justru menghalalkannya. Semasa hidupnya, Kiai Ridwan Abdullah sempat menikah 2 kali. Dari pernikahan pertamanya, lahir Kiai Haji Mahfud, Kiai Haji Dahlan, dan Afifah. Setelah sang istri wafat, beliau menikah lagi hingga lahir juga 3 anak, yaitu Kiai Haji Mujib Ridwan, Kiai Haji Abdullah Ridwan, dan Munib. Beliau Kiai Haji Ridwan Abdullah adalah salah satu motor penggerak lahirnya Nahdlatul Ulama, selain Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Mas Alwi. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan gagasan-gagasan cemerlangnya, Mas Alwi dengan usulan namanya, Kiai Ridwan Abdullah dengan desain lambangnya. Nah, Kiai Ridwan Abdullah ini unik. Beliau tidak memiliki pondok pesantren, tetapi beliau dikenal sebagai guru agama, mubaligh yang tidak kenal lelah. Beliau diberi gelar Kiai Keliling, yaitu menjalankan kewajiban mengajar dan berdakwah dengan keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya, Kiai Ridwan Abdullah mengajar dan berdakwah pada malam hari. Tempatnya berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lainnya dan dari satu surau ke surau lainnya. Dalam perjuangan kemerdekaan RI, Kiai Haji Ridwan Abdullah ikut bergabung dalam barisan Sabilillah. Banyak jasa perjuangan Kiai Ridwan Abdullah, diantaranya beliaulah yang mengusulkan agar para syuhada yang gugur dalam pertempuran 10 November tahun 45 dimakamkan di depan Taman Hiburan Rakyat. Tempat inilah yang kemudian dikenal dengan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Beliau Kiai Haji Ridwan Abdullah meninggal dunia pada tahun 1962 dan dimakamkan di Pemakaman Tembok Surabaya. Bakat dan keahlian beliau dalam melukis diwarisi oleh putra sulungnya, yaitu Kiai Haji Mujib Ridwan. Ya. Nama Kiai Ridwan Abdullah tidak bisa dipisahkan dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan Jamiah NU. Pada susunan pengurus NU periode pertama, Kiai Haji Ridwan Abdullah masuk menjadi anggota Akhwan Syuriah. Selain menjadi anggota pengurus besar NU, beliau juga masih dalam pengurus Syuriah NU Cabang Surabaya. Demikian yang dapat Bu Dini sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Bu Dini jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.